Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah mau ikut di kelas intuisi ini. Dan selama beberapa hari ke depan nanti kita akan sama-sama belajar tentang intuisi ini. Dan ketika teman-teman melihat video ini, saya yakin bahwa teman-teman sudah melihat video tentang materi intuisi yang dulu pernah saya bahas, ya. Dan melalui video ini saya ingin memberikan gambaran supaya teman-teman bisa menjadi lebih paham lagi tentang intuisi ini dan bisa mendapatkan manfaat dari kelas intuisi ini, ya. Oke, jangan khawatir, nanti kita akan adakan live sesi, ya. Jadi sesi live di mana kita bisa sama-sama kita bisa sama-sama praktek. Ya, ini saya hapus dulu ya. Supaya kita bisa sama-sama bisa sama-sama praktek, kita bisa sama-sama diskusi, ya. Saya mungkin planning antara 2 atau 3 kali kelas live, tapi tidak sekarang, ya, supaya teman-teman punya waktu dulu untuk mencerna materinya dulu, ya. Dan sementara ini kita akan belajar melalui video dulu dan diskusi melalui Telegram dulu sementara, ya. Oke. Sekarang yang kita bahas adalah intuisi ya, di sini, ya, saya tulis lagi di sini. Dan intuisi ini adalah suatu seni untuk mendengarkan suara hati, gitu kan, ya. Sesimpel itu aja. Jadi intuisi itu sebenarnya suatu seni untuk mendengarkan suara hati, ya. Karena yang kita dengarkan adalah suara hati, ya, maka tentu saja tekniknya itu tidak bisa melulu menggunakan pikiran, nggak bisa. Jadi kalau pikiran itu kita berpikir, ya, tapi kalau sedangkan kalau kita intuisi ini sonanya bukan sona pikiran. Karena ingat, ternyata kita ini punya 2 macam suara di dalam diri kita. Ya, perhatikan, ada 2 macam suara yang bisa kita dengar, ya, yaitu suara dari pikiran dan suara dari, ya, ini dia yang disebut dengan suara hati, ya. Suara dari pikiran ini bisa kita katakan ini sebagai buah pikiran, ya, bahasa Inggrisnya adalah thought. Dan suara dari hati yang ini yang disebut kita dengan intuition, ya, intuition. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, suara dari pikiran dengan suara hati ini ada perbedaannya. Jelas, ini seringkali ditanyakan apa perbedaannya, ya. Yang paling kelihatan jelas perbedaannya adalah suara di pikiran ini suaranya adalah sangat kencang dan keras. Keras suaranya. Jadi Anda nggak perlu berupaya macam-macam untuk mendengarkan suara pikiran ini, karena suara ini terdengar dengan lebih jelas dan lebih keras dan lebih familiar. Familiar itu berarti mudah dikenali, ya, dibandingkan dengan suara hati. Suara hati ini suaranya kecil sekali suaranya, ya. Ibaratnya volumenya tuh kecil banget dan seringkali tertutup oleh kerasnya suara di pikiran. Sehingga orang seringkali bertanya, saya nggak bisa tuh Pak dengar suara hati saya, ya. Atau orang sering mengatakan, saya nggak tahu tuh Pak apa perbedaan suara hati dan suara pikiran, saya nggak bisa membedakan. Atau saya ada keraguan Pak, apakah yang saya dengarkan ini suara pikiran atau suara hati, ya. Nah, kemudian mari kita lihat lagi, ini familiar. Kalau yang ini adalah unfamiliar. Familiar. Kenapa unfamiliar? Karena kita sudah jarang berhubungan atau berurusan dengan suara yang ini. Kita lebih sering berada di dalam yang di sini, bukan berada yang di bawah. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau misalkan sekarang Anda, wah, saya tuh gak seberapa kenal dengan suara ini, itu wajar aja. Karena pada umumnya kita menghabiskan waktu kita berada di sini. Lah, supaya nanti membuat suara ini jadi familiar, maka kita harus lebih berkenalan dengan sonanya hati. Ya, sonanya hati. Heart zone, sonanya hati itu nanti kita lebih sering bermain di sini dan sedikit meninggalkan sona yang ada di pikiran. Oke. Nah, saya kasih lagi jawaban lagi. Apa Pak perbedaan antara suara hati dengan suara pikiran? Ya,
Suara hati dan suara pikiran, perbedaannya apa? Nah, kalau kita kecilkan lagi di sini, kita geser lagi. Kalau suara dari pikiran ini berubah-ubah. Ya, suara dari pikiran tuh berubah-ubah. Jadi kalau misalkan Anda tiba-tiba muncul pemikiran, saya mau makan soto, misalkan seperti itu ya. Lalu tiba-tiba ada teman Anda yang bilang, jangan makan soto, makan sate aja. Iya juga ya, sate ya, enak ya. Udah lama kita nggak makan sate. Iya bener juga, sate. Ya udah kita sate aja. Ketemu sate, tiba-tiba bos Anda bilang, jangan makan sate, makan nasi pecel aja. Iya juga ya, makan nasi pecel sehat. Apalagi bos yang ngomong. Ya udah, akhirnya berubah-ubah. Ya, sementara suara hati ini fix, nggak pernah berubah. Jadi kalau dia mengatakan A, besok pagi jadi A, besok lusa jadi A, bulan depan jadi A, tahun depan pun juga tetap jadi A. Ya, bisa dipahami? Nanti kita akan belajar banyak, kita akan ngobrol panjang lebar. Sementara saya kasih intro dulu, kurang lebih seperti ini. Ini jadikan pengetahuan dulu. Ya, nanti kita akan praktek, kita akan melakukan eksperimen, kita lakukan banyak hal. Ya, ini video untuk membuat intro supaya pemahamannya jadi semakin jelas. Oke? Nah, satu lagi, sekarang orang bertanya, apa iya Pak, kita ini punya suara hati? Ya, jawabannya adalah, Anda harus lihat video saya yang terakhir yang mengatakan tentang soul, body, and mind. Ya, saya ulang lagi ceritanya, ya. Ceritanya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, soul, ya, kalau kita mengatakan ini adalah soul kita, misalkan seperti itu ya. Ini adalah soul kita, ya. Soul ini tempatnya itu tidak di bumi, tidak di dunia. Ya, ceritanya seperti itu ya. Jadi ini adalah our true self. Ya, our true self. Ini soul ini, tempatnya tidak di dunia. Ya, tidak di dunia. Lalu kemudian soul ini datang ke dunia, ya, Ya, untuk apa? Ya, jadi dia masuk ke dunia. Soul ini turun ke dunia. Untuk apa? Untuk eksperimen, untuk experience sesuatu. Jadi yang dicari oleh soul datang ke dunia ini adalah experience-nya, mengalami sesuatu. Ya, apapun ceritanya nanti akan dialami hidup di dunia ini. Nah, ketika di dunia, soul ini tidak bisa dalam wujud aslinya, nggak bisa. Jadi soul ini perlu vessel, yang namanya vessel. Ya, vessel itu seperti kendaraan kita. Ya, seperti apa ya? Kalau Anda misalkan pergi keluar angkasa misalkan ya, di mana itu bukan habitat Anda, pergi ke bulan misalkan, maka perlu baju astronot. Nah, baju astronot itu adalah vesselnya kita yang kita kendalikan. Ya, paham ya? Nah, karena itulah soul ini harus bergabung dengan namanya tubuh, betul. Ya. Jadi tanpa tubuh maka soul ini nggak akan bisa berfungsi di dunia ini. Nggak ada gunanya. Ya, karena itu soul ini harus bergabung dengan tubuh. Ya, begitu soul bergabung dengan tubuh ini seperti vesselnya, maka apa yang terjadi? Maka pikiran akan terbentuk. Ya, jadi ini satu paket. Jadi kalau kita ngomong ini namanya kehidupan, ya namanya kehidupan ini tuh satu paket. Ya, satu paket. Ini yang namanya hidup di dunia ini. Ya, karena itu nanti kalau kita meninggal, dikatakan meninggal dunia, berarti itu siapa yang meninggalkan dunia? Soul kita. Jadi kalau nanti kita meninggal, maka apa yang terjadi? Body dengan mind kita akan mati. Ingat, kalau body tanpa ada soul, maka body itu akan jadi benda mati. Ya, kalau body mati, maka mind otomatis akan mati. Karena mind ini bisa ada sebagai akibat dari bergabungnya antara soul dan body. Bisa dipahami? Ya, ini ada ceritanya kenapa bisa seperti ini. Ya, nah perhatikan, ketika kita hidup, kita tidak bisa terpisahkan. Jadi antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, ini semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu namanya kita hidup di dunia. Paham ya? Jadi semua ini adalah bagian dari diri kita selama kita hidup di dunia ini. Ya, nggak bisa bilang, oh saya cuma mau main aja, nggak bisa. Saya mau soul aja, nggak bisa. Dua-duanya harus sama-sama bekerja. Oke? Nah, perhatikan. Kalau kita lihat sekarang, tubuh kita ini sebenarnya mengakses informasi menggunakan apa?
menggunakan indera kita. Bahasa Inggrisnya namanya senses, indera. Jadi kulit kita, mata kita, hidung kita, itu adalah alat untuk mendeteksi dunia luar yang nantinya akan dikelola oleh pikiran sebagai informasi. Betul ya? Nah, soul kita, kalau soul kita ini alat-alat untuk mendeteksi soul itu adalah jantung. Alat untuk mendeteksi pikiran adalah otak. Paham ya? Ya. Nah, soul ini punya koneksi terhadap dunia yang unknown, yang tidak kita ketahui. Dia punya akses terhadap sini. Nah, sementara brain punya akses terhadap suatu dunia yang bisa kita ketahui, yang sudah kita ketahui, yang ini disebut sebagai informasi. Nah, sini bisa dipahami? Ya, jadi dalam diri kita ini secara utuh selama Anda hidup di dunia ini, maka sebenarnya Anda punya dua akses. Ya, akses yang pertama adalah Anda masuk dalam dunia yang Anda ketahui sekarang ini. Ya, kita menambah informasi terus, ini dikelola informasi itu, dianalisa ya, karena itu brain ini tugasnya pasti melakukan analisa. Ya, judgment dan segala macam tugasnya dari brain. Ya, tapi tugasnya dari heart ini adalah to feel. Berbeda, fungsinya berbeda. Ya, fungsinya berbeda. Kalau brain ini kita menganalisa, apa yang kita analisa adalah informasi. Jadi informasi yang sudah kita ketahui, yang kita pelajarin, sama seperti Anda sekarang melihat video ini, Anda mendapatkan informasi, maka yang mengelola informasi itu adalah brainnya kita. Ya, sehingga muncullah namanya pikiran, ya, muncullah namanya thought. Ya, muncullah namanya ilmu pengetahuan, muncul namanya informasi. Semakin banyak informasi yang kita ketahui, maka kita menjadi semakin punya banyak sumber. Ya, kalau kita sebut ini sebagai sumbernya. Ini adalah sumbernya. Sama juga di bawah ini adalah sumbernya juga. Source, ya, sumbernya. Ya, jadi kalau kita lihat ini sama, ini kita terkonek pada sebuah sumber, ini juga terkonek pada sebuah sumber. Bedanya, kalau pikiran sumbernya berdasarkan apa yang kita ketahui. Sedangkan dari yang heart itu berada pada sebuah sumber. Sumber itu sumber yang tidak kita ketahui, unknown. Ya, zona yang tidak kita ketahui. Tempat dari segala macam kemungkinan ada, dia bisa connect. Ya, perhatikan, apa yang Anda ketahui lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang tidak Anda ketahui. Betul? Ya, apa yang Anda ketahui dengan apa yang tidak Anda ketahui. Kalau kita gambar petanya seperti ini, mungkin ini adalah apa yang Anda ketahui mungkin cuma 1%. Apa yang tidak Anda ketahui mungkin 99%. Betul? Paham ya? Jadi sekarang ada bagian dari tubuh Anda yang bisa terkonek pada suatu hal yang tidak Anda ketahui. Ya, sehingga kalau dia bisa connect terhadap apa yang tidak Anda ketahui, maka dia bisa memberikan guidance. Dia bisa memberikan wisdom. Paham ya? Bisa memberikan wisdom. Berbeda dengan yang di brain ini dia mendapatkan source-nya dari apa yang sudah Anda ketahui. Sehingga ketika dia bersuara, itu sulit sekali mencapai wisdom. Karena apa? Karena harus melewati namanya analyze. Di dalam analyze ada namanya judgment. Ada namanya baik, benar, suka, duka, ya apalagi jelek, cantik misalkan. Jelek, ganteng, ya ada namanya judgment. Dan di mana ada judgment, ya maka keputusan yang diambil itu atau suara yang diambil itu pasti akan juga mengandung judgment. Karena itulah suara pikiran lebih sering salah dibandingkan dengan suara hati. Jadi pahami? Nah, intuisi itu sumbernya dari mana? Dari soul ini. Jadi kalau sekarang kita lihat, zonanya intuisi itu berada di sini. Nih saya kasih garis ya. Jadi zonanya intuisi ini lebih ke arah yang ke kiri sini. Ke arah sini arahnya. Oke, paham? Ya, sementara yang di sini adalah zonanya mind. Ya, di sini itu zonanya mind. Nah, kebanyakan orang belajar intuisinya salah. Ya, dia belajar boleh pakai mind, ya, tapi prakteknya harus menggunakan soul kita. Jadi salah. Ini adalah
materi yang akan kita pelajarin ini termasuk unik karena ini bukan kelas saham, ini bukan kelas finansial, ini bukan kelas marketing, bukan kelas bagaimana cara cari uang. Kalau ini adalah kelas bagaimana cari uang, maka jelas sonanya ada di sini. Ya, tapi karena ini ada belajar intuisi itu di luar pikiran, maka sonanya ada di sebelah sini. Betul? Bisa dipahami ya? Dapat gambarannya? Ya, jadi nanti ketika kita belajar intuisi ini, saya minta teman-teman nanti ketika kita sudah live, teman-teman tidak mencatat apapun. Teman-teman datang itu kita untuk merasakan satu sama lain, untuk praktek, dan tidak untuk mencari sesuatu. Biasanya kesalahan orang belajar intuisi adalah mereka itu mau mencari informasi. Lebih mengutamakan informasinya, bukan experience-nya. Perhatikan ya. Jadi ketika Anda berurusan dengan feel ini, yang paling penting adalah experience-nya. Jadi kalau masuk zona sini, maka Anda sekarang harus mengurangi menganalisa. Nanti ketika kita praktek, saya akan ajak teman-teman untuk merasakan feel more and more, feel more and more. Bukan think more and more, bukan dipikir, bukan masuk akal, gak masuk akal, tapi lebih banyak untuk merasakan feel. Ya, jadi nanti ketika kita praktek, rasakan, ya, dengarkan suara hati. Anda dengarkan nafas Anda. Anda mendengar bukan pakai telinga, Anda dengarkan suara hati. Suara hati itu tidak didengar pakai telinga. Dengarkan nafas Anda, dengarkan lingkungan sekitar Anda. Ya. Rasakan, dengarkan, rasakan. Dengarkannya beda. Atensinya sekarang sudah bukan lagi kepada pikiran, ngerti atau nggak ngerti, bukan itu. Tapi ayo kita lebih banyak how to feel. Apa yang Anda rasa, Terus seperti itu. Ya, dan belajar intuisi ini tidak berbicara tentang benar dan salah. Karena benar dan salah tuh zonanya di sini. Mulai dapat gambarannya? Ya, jadi benar dan salah itu zonanya ada di zona mind di sebelah kanan. Ya, sementara di sebelah kiri ini suara hati itu always true. Anda boleh catat nih. Ya, jadi kalau belajar ini kita pakai otak memang benar. Nanti pada saat praktek kita nggak pakai otak. Ya, kita nggak pakai otak. Kita benar-benar nggak memakai logika. Ya, perhatikan di sini. Suara hati. Ya, jadi suara hati ini adalah always true. Ya, sementara suara dari pikiran, itu harus menjawab antara right or wrong. Judgment. Ya, paham ya? Apa perbedaan antara right, ya ini benar, susah bahasa Indonesianya nih. Ya, benar, salah, ya ini jelas. Tapi kalau true, ini juga benar. Ya, kalau right ada lawan katanya namanya wrong. Kalau true ada namanya false, dia bilang apa untrue. Tapi di dalam dunia intuisi, kata hati itu tidak punya lawan kata. Ya, tidak punya lawan kata karena zonanya bukan pakai zona judgment. Sehingga kita menggunakan istilah true. Jadi your intuition is always true. Bukan right or wrong. Ya, sementara suara pikiran right or wrong. Sehingga kalau nanti Anda mendengarkan suara hati, lalu kemudian Anda bertanya, ini sebenarnya benar apa salah ya? Berarti zonanya ada di pikiran. Ya, nanti saya akan sadarkan, saya akan berusaha untuk jadi peka. Perhatikan nanti pada saat kita praktek, Anda akan terjebak lagi dalam zona pikiran. Selama Anda mudah terjebak dalam zona pikiran, selama pikiran Anda masih aktif pada saat kita nanti praktek, maka saya jamin Anda pasti akan mengalami kesulitan ketika kita melakukan ini. Ya, jadi kalau sekarang Anda masih lebih fokus untuk mencari informasi, lebih fokus untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu di kelas ini, bisa saya katakan ya Anda akan mendapatkan, tapi bukan itu goalnya. Anda gak akan mendapatkan apa yang jadi target dalam goal ini, yaitu Anda mendengarkan intuisi Anda sendiri. Setiap orang punya guidance sendiri-sendiri, ya. Setiap orang punya intuisinya sendiri-sendiri. Setiap orang punya suara hatinya sendiri-sendiri yang akan membimbing sesuai dengan jalan hidup kita masing-masing. Dan itu tidak bisa di-compare. Gak bisa. Karena jalan hidup kita berbeda-beda. Peran yang kita mainkan berbeda-beda. Bisa dipahami? Oke, ini adalah sekedar intro dulu di awal supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih.
Ya, jadi kalau nanti pada saat kita ketemu, kita praktek, saya minta teman-teman untuk tidak menuliskan apapun, kita benar-benar ketemu dari hati ke hati, merasakan secara live, merasakan kehadirannya saya. Saya pun juga ingin merasakan kehadiran teman-teman. Paham ya? Kapan waktu live-nya nanti kita akan atur, ya, nanti akan saya kabarin. Anda tetaplah berada di dalam grup Telegram ini, nanti akan saya dapatkan update-nya. Oke, saya rasa udah cukup. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silakan Anda silakan Anda ajukan pertanyaan atau mau sharing-sharing sesuatu di grup Telegram ini. Sekali lagi, selamat datang di grup Intuisi, dan nanti kita akan sama-sama mengeksplor diri kita sendiri untuk lebih masuk lebih dalam dan mendengarkan atau building trust dengan kita punya soul dengan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Percayalah, karena ketika nanti Anda sudah punya building trust yang cukup kuat dengan soul Anda, maka seringkali soul ini akan memberikan guidance-nya, memberikan petunjuknya di setiap kali Anda mengalami kekacauan dalam hidup. Dan itu guidance yang dimunculkan itu, kalau Anda mau mendengarkan, kalau kita meniatkan diri untuk mendengar, kalau kita sudah sering berlatih untuk mendengar itu, maka itu akan terdengar sangat-sangat jelas tanpa perlu Anda meragukan. Menarik? Oke? Dan sehingga kalau Anda sudah di-guide dengan soul Anda, maka Anda akan sering mendapatkan ide-ide atau mendapatkan suatu pemikiran yang beyond the mind, yang pikirannya mungkin gak terpikir. Tiba-tiba, oh, wow, atau aha, atau wow, dahsyat ini, mantap ini. Tiba-tiba ide-ide baru akan terus bermunculan. Oke, saya rasa udah itu. Saya sudah cukup dulu karena ini udah 21 menit. Nanti setiap kali ada tambahan informasi akan saya buat videonya dan akan saya kasih linknya di sini. Jadi link yang akan saya kasih di video YouTube itu tidak saya sebar ke tempat umum, hanya untuk saya share di grup ini aja. Oke, thank you. Sekali lagi selamat datang di grup Intuisi. Mari kita sama-sama belajar. Saya akan memandu Anda untuk menjadi masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Thank you.